Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kita semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari Anggrayani Manulang, Vilja Darayani, Rebecca Tritalita, Rian Cahaya di Pasaribu, dan saya sendiri, Tesalika. Kami akan menjelaskan perkembangan ilmu manajemen. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu manajemen? Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Seorang ahli, Mary Parker Follett, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya, sejarah manajemen. Bidang pelajaran manajemen berkembang dari ekonomi dalam abad 19. Pelaku ekonomi klasik, Adam Smith dan John Stuart Mill, memberikan teori-teori pengaturan sumber daya, produksi, dan penetapan harga. Pada saat yang hampir bersamaan, penemu seperti Haley Whitner Chalmers Watt dan Matthew Boulton mengembangkan teknik produksi seperti penetapan standar, prosedur kontrol kualitas, akuntansi biaya, penukaran bahan, dan perencanaan kerja. Pada pertengahan abad 19, Robert Owen, Henry Ford, dan Ham Clomlin dan lain-lain memperkenalkan elemen manusia dengan teori pelatihan, motivasi, struktur organisasi, dan kontrol pengembangan pekerja. Pada akhir abad 19, pelaku ekonomi marginal Alfred Marshall dan Leon Walras dan lainnya memperkenalkan lapisan baru yang kompleks ke teori manajemen. Pada 1900-an, manajer mencoba mengganti teori mereka secara keseluruhan berdasarkan sains. Teori pertama tentang manajemen yang lengkap muncul sekitar tahun 1920. Orang seperti Henry Fayol dan Alexander Krauss menjelaskan beberapa cabang dalam manajemen dan hubungan satu sama lain. Peter Drucker menulis salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, yaitu Konsep Korporasi atau Concept of the Corporation, diterbitkan tahun 1946. Buku ini muncul atas ide Alfred Sloan. Mendekati akhir abad 20, manajemen terdiri dari beberapa bidang terpisah, termasuk manajemen sumber daya, manajemen operasi atau produksi, manajemen strategi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan terakhir, manajemen informasi teknologi. Selanjutnya, perkembangan awal teori manajemen. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen pada permulaan tahun 1800-an yang merupakan seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan penting unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Dia mengatakan, apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat, dalam arti diberi perhatian, baik itu kompensasi, kesehatan, dan tunjangan lainnya oleh pemimpin perusahaan, maka akan memberikan keuntungan terhadap perusahaan, baik itu kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan. Atas hasil penelitiannya, Robert Owen dikenal sebagai bapak manajemen personalia. Charles Babbage, seorang profesor matematika dari Inggris, mencurahkan banyak waktunya untuk membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih efisien. Babbage adalah penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesifikasinya. Dia percaya bahwa aplikasi-aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja, karena pekerjaan yang dilakukan dengan efektif dan efisien. Dia menganjurkan agar para manajemen bertukar pengalaman dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Pembagian kerja atau division of labor mempunyai beberapa keunggulan, yaitu 1. Waktu yang diperlukan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang baru. 2. Banyaknya waktu yang terbuang bila seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain akan menghambat kemajuan dan keterampilan pekerja. 3. Kecakapan dan keahlian orang bertambah karena bekerja terus-menerus dalam tugasnya.
keempat, adanya perhatian pada pekerjaannya sehingga dapat meresapi alat-alatnya karena pekerjaannya pada itu aja. Prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, pembagian kerja harus rasional bukan emosional. Dengan adanya prinsip the right man in the right place akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, seorang manajer yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak. Oleh karena itu, apabila manajer puncak tidak mempunyai keahlian dan kepemimpinan, maka wewenang yang ada padanya merupakan bumerang. Yang ketiga, disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Yang keempat, kesatuan perintah. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi. Hal semacam itu merupakan suatu syarat yang sangat penting agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Prinsip pengabdian kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi dapat terwujud apabila setiap karyawan merasa senang dalam bekerja sehingga memiliki disiplin yang tinggi. Yang ketujuh, penggajian pegawai. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam prinsip penggajian harus dipikirkan bagaimana agar karyawan dapat bekerja dengan tenang. Sistem penggajian harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan dan kegairahan kerja sehingga karyawan berkompetisi untuk membuat prestasi yang lebih besar. Yang kedelapan, pemusatan. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab. Yang kesembilan, hierarki. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak dan seterusnya beruntun ke bawah. Yang ke-10, ketertiban. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Yang ke-11, keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Manajer yang adil dan jujur akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan keadilan dan kejujuran bawahannya. Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Dalam setiap kegiatan, kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan. Yang ke-13, prakarsa. Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, setiap prakarsa yang datang dari karyawan harus dihargai. Seorang manajer yang bijak akan menerima dengan senang hati prakarsa-prakarsa yang dilahirkan karyawannya.
Yang ke-14, semangat kesatuan. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan. Semangat kesatuan akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan lain dan karyawan lain sangat dibutuhkan oleh dirinya. Sarana manajemen. 1. Men atau SDM. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. 2. Uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. 3. Material. Materi terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana. Sebab, materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi, tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. 4. Mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. 5. Metode. Dalam pelaksanaannya, diperlukan metode-metode. Suatu tata kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode yang dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri. 6. Market atau pasar. Memasarkan produk barang tertentu sangat penting. Sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Aliran manajemen pertama yaitu ada teori manajemen klasik. Pada permulaan tahun 1800-an, Robert Owen, seorang manajer beberapa pabrik permintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang dengan murah. Dia mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan atau laba. 2 yaitu ada manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor yang sekarang disebut dengan Bapak Manajemen Ilmiah. Dia ada mengemukakan 4 prinsip. Yang pertama yaitu menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan dalam setiap unsur kegiatan. Yang kedua yaitu memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Selanjutnya memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Ketiga yaitu setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan menjalankan tugasnya. Yang keempat yaitu harus terjalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Yang ketiga yaitu ada teori organisasi klasik yang dikembangkan oleh Henry Fayol dan mengemukakan teori-teori dan teknik-teknik. Yang pertama yaitu ada teknik produksi. Yang kedua yaitu ada komersial atau pembelian bahan baku. Yang ketiga yaitu ada keuangan atau finansial. Yang keempat yaitu ada keamanan. Yang kelima yaitu ada akuntansi, pelaporan dan pencatatan biaya. Dan keenam yaitu ada manajerial. Yang keempat yaitu ada aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Yang kelima yaitu ada aliran manajemen modern
yang ada dua jalur berbeda. Yang pertama yaitu ada perilaku organisasi, yang kedua yaitu ada aliran akumulatif. Perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama yaitu ada manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua yaitu ada manajemen harus sistematik. Yang ketiga yaitu ada organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual. Yang keempat yaitu ada pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada aliran akumulatif yang langkah-langkahnya pendekatan aliran kualitatif. Yang pertama yaitu ada perumusan masalah, yang kedua yaitu ada penyusunan suatu model sistematis, yang ketiga yaitu ada mendapatkan penyelesaian dari model, yang keempat yaitu pengajuan model dan hasil didapatkan dari model, yang kelima yaitu ada menetapkan pengawasan atau hasil-hasil, yang keenam yaitu ada pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Selanjutnya, perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Aliran manajemen yang telah diuraikan di atas ternyata sampai sekarang masih berkembang terus. Dengan terjadinya proses perkembangan yang saling berkaitan di antara berbagai aliran ini, maka kemudian sulit untuk membedakan dan memisahkan antara aliran-aliran ini. Proses perkembangan teori manajemen dapat dilihat dari 5 sisi, yaitu 1. Dominan merupakan aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. 2. Divergensi, yaitu di mana aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. 3. Konvergensi, yaitu menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Perkembangan seperti inilah yang sudah terjadi sekalipun bentuk perkembangannya tidak seimbang karena masih terlihat bentuk dominan dari satu aliran terhadap yang lain. 4. Sintesis berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. 5. Proliferasi merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Seperti kita ketahui, hingga saat ini, organisasi bisnis merupakan penciptaan, pengetahuan, dan menjadi sumber inovasi yang penting bagi manajemen. Adanya inovasi yang terus-menerus sebenarnya merupakan inisiatif dari individual dan interaksi dalam kelompok, sehingga perubahan terus terjadi merupakan hasil dari pengalaman, penyatuan, diskusi, dan dialog yang menciptakan pengetahuan baru. Nah, dari materi yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Adanya berbagai aliran manajemen diantaranya teori manajemen klasik, manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran manajemen modern. Aliran-aliran manajemen tersebut memiliki penekanan masing-masing untuk membuat manajemen menjadi lebih baik. Bahkan, aliran tersebut sampai sekarang masih berkembang terus. Proses perkembangan aliran tersebut dapat dilihat dari 5 sisi, yaitu dominan, divergensi, konvergensi, sintesis, dan proliferasi. Sekian dari video pembelajaran kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.